Seorang komandan kompi tentara pendudukan Israel terbunuh saat melakukan operasi di Rafah, selatan jalur Gaza. Komandan tersebut terbunuh setelah masuk ke perangkap Brigade Al-Hassam. Pada Selasa 11 Juni 2024, tentara Israel mengumumkan terbunuhnya 4 prajurit mereka. Mereka ialah komandan kompi berpangkat mayor bernama Tal Saulov. Kemudian ada Serosan Aitan Charles Brun, Serosan Almog Salam, dan Serosan Yair Levin. Seluruhnya berasal dari Brigade Givati yang terbunuh pada Senin 10 Juni. Menurut media Israel, 4 tentara tersebut terbunuh saat memasuki sebuah gedung yang telah dipasang jebakan sebelumnya. Selain korban tewas, ada sejumlah tentara lain yang juga mengalami luka-luka. Menurut IDF, ada 6 tentara yang terluka dan 5 diantaranya dalam kondisi serius. Dengan terbunuhnya 4 tentara tersebut, jumlah korban tewas tentara pendudukan sejak awal perang telah meningkat menjadi 650 perwira dan tentara. Namun pihak berwenang Israel menghadapi tuduhan karena diduga menutupi jumlah korban tewas dan cedera yang jauh lebih besar di kalangan tentara. Militer Israel mengumumkan adanya tembakan rudal dari Lebanon ke wilayahnya. Rudal-rudal tersebut menyasar pusat dataran tinggi Golan beberapa waktu lalu. Menurut laporan perlawanan dari Lebanon, Hizbullah meluncurkan sekitar 50 roket ke dataran tinggi Golan. Namun, pertahanan udara militer Zionis mengklaim berhasil menembak jatuh beberapa roket, sementara sisanya menghantam area terbuka Israel. Tidak ada korban luka dalam serangan yang diklaim dilakukan oleh Hizbullah. Sementara Hizbullah mengakui mereka meluncurkan puluhan roket Katyusha ke pangkalan militer di dataran tinggi Golan. Serangan diluncurkan sebagai tanggapan atas serangan IDF di timur laut Lebanon. Pasalnya akibat serangan tersebut, 3 anggota Hizbullah dilaporkan terbunuh. Pasukan pertahanan Israel mengatakan serangan udara menargetkan sebuah situs di wilayah Baalbek milik unit 4400 Hizbullah serta situs-situs di Lebanon Selatan. IDF ingin melumpuhkan brigade tersebut lantaran ditugaskan untuk meningkatkan logistik. Pada Selasa 11 Juni 2024, sirene dibunyikan di kota Haifa untuk pertama kalinya sejak dimulainya agresi di jalur Gaza. Saat ini, militer rezim Zionis tengah menyelidiki insiden tersebut. Sejumlah peringatan roket terdengar di berbagai daerah di Israel Utara. Militer kemudian mengatakan sekitar 50 peluncuran telah melintasi wilayah Israel dari Lebanon hingga wilayah dataran tinggi Golan. Beberapa peluncuran berhasil dicegat, sementara yang lain jatuh di area terbuka. Tak ada korban luka maupun tewas yang dilaporkan akibat serangan tersebut. Sementara Dewan Regional Galilea Atas menyatakan kebakaran terjadi di wilayah tersebut. Selain itu, sirene roket terdengar di kawasan Teluk Haifa. Saluran 12 Israel mengindikasikan bahwa ini adalah pertama kalinya sirene dibunyikan di kota tersebut sejak Januari lalu. Menurut laporan, sirene dibunyikan untuk memperingatkan adanya serangan rudal terhadap kota Israel. Namun pihak militer kemudian menyatakan bahwa peringatan telah dibunyikan setelah adanya identifikasi palsu. Sirene diaktifkan setelah pencegat diluncurkan karena takut pecahan peluru dari pencegat jatuh. Sejumlah menteri di Israel mengundurkan diri di tengah konflik dengan Hamas yang masih berkecamuk. Hal ini mendapat kecaman dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Salah seorang menteri yang mengundurkan diri ialah Benny Gantz yang menjabat sebagai Menteri Kabinet Perang. Dalam cuitan di akun X, Netanyahu mengatakan tindakan yang dilakukan Benny Gantz tidak tepat. Alasannya, Israel saat ini sedang berada di dalam perang eksistensial. Oleh karenanya, ia seharusnya menjadi momen untuk menggabungkan kekuatan bukan malah meninggalkan perang. Dikutip dari tribunnews.com, ia lantas mempersilahkan pihak manapun yang mau membantu meraih kemenangan atas Hamas. Kritikan juga dilontarkan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Ia menilai Benny Gantz telah melakukan kesalahan. Sementara untuk mengisi kekosongan, Netanyahu saat ini tengah melobi Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir untuk bergabung dalam kabinet perang. Diketahui tak hanya Gantz yang mengundurkan diri. Sebelumnya sejumlah pejabat senior militer Israel yang berada di unit pasukan pendudukan Israel kompak mengajukan pengunduran diri massal.
Diduga pengunduran diri dilakukan karena adanya gangguan dalam unit akibat ketidaksepakatan antara mereka mengenai pendudukan di Rafah. Puluhan rudal kembali diluncurkan perlawanan Islam dari Lebanon. Hizbullah menyasar wilayah Israel. Roket-roket tersebut menghantam Galilea di Israel Utara. Menurut media setempat pada Selasa 11 Juni 2024, ada sebanyak 40 roket ditembakkan dari Lebanon Selatan. Puluhan roket tersebut menuju jari Galilea dan Galilea atas. Akibatnya sistem pertahanan udara Israel sibuk mencegat rudal-rudal tersebut. Laporan mengindikasikan serangan puluhan rudal ini dilakukan secara bergelombang ke berbagai wilayah pendudukan Israel di utara. Sirine peringatan berbunyi di Haifa, Galilea atas, dan Golan Suriah yang diduduki. Dijelaskan, pembunyian sirine peringatan di kota Haifa itu adalah yang pertama kalinya dalam beberapa bulan sejak dimulainya agresi Israel di jalur Gaza. Diketahui Hizbullah telah memperluas jangkauan serangannya. Mereka untuk pertama kalinya bahkan menargetkan jet tempur Israel yang terbang di atas Lebanon. Selain itu, Hizbullah juga berhasil menargetkan markas besar Divisi 146 Tentara Israel di dekat Naharia. Pasukan perlawanan Palestina Hamas mengubah strateginya agar tentara Israel tak bisa mengambil para sandera di Gaza. Strategi ini diubah setelah sebelumnya IDF berhasil menyelamatkan 4 sandera, namun di sisi lain mereka juga membunuh ratusan warga Palestina. Para pemimpin Hamas disebut memberikan perintah tetap kepada para agen yang ditugaskan menjaga para sandera. Apabila tentara Israel terdeteksi mendekati lokasi sandera, Hamas diperintahkan menembak para tawanan. Kabar ini disampaikan oleh seorang pejabat Israel pada Senin 10 Juni 2024. Diketahui IDF berhasil membawa 4 sandera kembali ke Israel pada Sabtu 8 Juni. Namun menurut Hamas di waktu bersamaan mereka juga membunuh 3 tawanan. Bahkan 210 warga Palestina juga terbunuh akibat serangan bom tentara Israel. Pernyataan militan Palestina ini langsung dibantah militer Israel. Mereka beralasan jika kedua bangunan tempat keempat sandera di Sandra berjarak sekitar 200 meter. IDF menghampiri kedua tempat itu lantaran khawatir Hamas mungkin akan membunuh para sandera. Akan tetapi menurut pengakuan salah seorang sandera yang berhasil dibebaskan, Hamas tak pernah menyiksa mereka. Bahkan Brigade Al-Qassam mengizinkan sandera keluar rumah namun harus menyamar menjadi wanita Palestina. Malah ketakutan terbesar para sandera bukan Hamas, melainkan serangan udara Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.